Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Asep Maulana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Terjemah Fauriyah Indonesia Arabia. Perkenalkan, nama saya Siti Maulidul Hasanah dengan NIM 201101020009, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas B1 semester 6 di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil terjemah video saya dengan judul Hal yalzamu ta'allumul lugha ajnabiyyah lidukhuli majalit ta'limil arabiyyah li ghairi natiqina biha. Apakah perlu mempelajari bahasa asing untuk memasuki bidang pengajaran bahasa Arab kepada penutur asing? الحمد لله علام الغيوب، الحمد لله الذي تطمئن بذكره القلوب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أعز مطلوب وأشرف مرغوب، والصلاة والسلام على النبي المحبوب. وبعد، من الأسئلة المشهورة والمتواردة على ألسنة كثير من الراغبين في دخول هذا المجال، وهو: هل يلزم الراغب في الدخول لهذا المجال أن يتعلم لغة أجنبية ليدخل ويمارس هذه المهنة ويمارس هذا المجال؟ الجواب من 3 أوجه. Salah satu pertanyaan yang terkenal dan sering diajukan oleh banyak orang yang ingin masuki bidang ini, yakni guru bahasa Arab untuk penutur asing, ialah apakah mereka yang ingin memasuki atau terjun dalam bidang ini perlu mempelajari bahasa asing? Maka dalam hal ini jawabannya ada 3. الوجه الأول من الناحية المنهجية التربوية، ومن هذه الناحية فإنه لا يلزم ذلك، فإن طرائق التدريس الحديثة قاضية بأنه يتم تعليم اللغة المستهدفة بنفسها، لا أن نستخدم لغة وسيطة. لماذا؟ حتى يسهل الاندماج السريع في اللغة المستهدفة، وهي هنا اللغة العربية، وحتى لا يقع في هذا الخطأ القاتل، وهو أن يستخدم الطالب اللغة بنظام وقواعد وتراكيب لغته الأم، بحيث يحدث هنالك تداخل لغوي في أثناء إنتاجه الحديث. Aspek pertama ditinjau dari metodologi pendidikan. Dalam hal ini, jawaban pertama ialah tidak perlu. Metode pengajaran modern menyebutkan bahwa bahasa target dapat dipelajari dengan sendirinya tanpa menggunakan bahasa perantara. Kenapa? Karena untuk memfasilitasi integrasi yang cepat ke dalam bahasa sasaran, yang di sini adalah bahasa itu sendiri. Dan agar tidak terjadi kesalahan yang fatal, di mana siswa menggunakan bahasa dengan aturan dan struktur bahasa ibunya atau bahasa asli, sehingga terjadi tumpang tindih linguistik pada pengucapan katanya. فترى أن الكلام وأن اللفظ عربي لكنه يتكلم وفق نظام لغته الأم، لأنه دائما ما يستخدم اللغة الوسيطة في أثناء تعلمه. تجد الطالب مثلا دائما ما يقول جديد كتاب. لماذا؟ لأنه يتكلم وفق نظام لغته الأم، كالتركية مثلا يني كتاب، أو الإنجليزية نيو بوك. فهو يسقط النظام اللغوي للغته الأم على اللغة المستهدفة، والسبب في ذلك في أن معلمه يستخدم هذه اللغة الوسيطة. فمن الناحية المنهجية التربوية قد لفظوا طريقة القواعد والترجمة واستخدام اللغة الوسيطة في تعلم اللغة الثانية. هذا بالنسبة للوجه الأول من ناحية المنهجية التربوية. Jadi, Anda dapat lihat bahwa ucapan dan pelafalannya berbahasa Arab, tetapi dia berbicara menurut sistem bahasa ibunya atau bahasa aslinya. Karena dia selalu menggunakan bahasa perantara saat mempelajarinya. Misalnya, siswa selalu berkata, "Jadid kitab." Mengapa?
karena dia berbicara menurut bahasa ibunya, seperti Turki atau Inggris misalnya, New Book. Dia mengguningkan sistem linguistik bahasa ibunya di atas bahasa itu sendiri, karena gurunya menggunakan bahasa perantara semacam itu. Maka, dari sudut pandang metodologi pendidikan, mereka melafatkan metode tata bahasa, terjemah, dan penggunaan bahasa perantara dalam mempelajari bahasa kedua. Inilah aspek pertama dalam metodologi pendidikan. من زاوية أخرى ننتقل إلى المكان الذي ستدرس فيه العربية كلغة ثانية ونوعية التعليم. من هذه الناحية هناك بعض الأماكن تشترط في المعلم أن يكون عالما بالعربية بلغة ثانية، بحيث يستطيع أن يتواصل مع الطلاب حتى وإن لم يتواصل مع الطلاب في ناحية التدريس، يتواصل معهم من الناحية النفسية والإلمام بالجوانب الاجتماعية الأخرى، فهذا مرده إلى المكان نفسه. Dari sudut lain, kita beralih ke tempat di mana bahasa Arab akan diajarkan sebagai bahasa kedua dan kualitas pendidikan di daerah tersebut. Ini mungkin terjadi di beberapa tempat, di mana hal itu menuntut guru untuk memiliki pengetahuan dalam bahasa kedua, sehingga dia dapat berkomunikasi dengan siswa. Dan jika dia tidak berkomunikasi dengan siswa dalam hal pengajaran, dia berkomunikasi dengannya dalam aspek psikologis dan pengetahuan aspek lainnya. Inilah yang berhubungan dengan tempat itu sendiri. وبعض الأماكن التي عملت فيها في مصر أو هنا في تركيا لا يشترطون هذا الأمر في أن يجيد المعلم لغة الطلاب، اللغة الأم للطلاب، لا يشترطون هذا، وإنما هذا مرده إلى المكان نفسه الذي ستدرس فيه اللغة العربية بوصفها لغة ثانية. Saya bekerja di beberapa tempat di Mesir atau di Turki. Mereka tidak mengharuskan guru fasih dalam bahasa siswa atau bahasa asli siswa. Tetapi hal ini karena tempat tersebut berada di tempat yang sama di mana bahasa Arab akan diajarkan sebagai bahasa kedua. ومن ناحية نوعية التعلم، المقصود بنوعية التعلم هنا هل سيدرس العربية مباشرة مع الطلاب بحضورهم بالنظام الذي يشترط الحضور، أو أن يدرس العربية عن طريق الإنترنت، يعني لا يكون هناك تعليم مباشر مع الطلاب، وإنما يكون عبر الشبكة الدولية. Selanjutnya, dari segi kualitas pembelajaran. Yang dimaksud dengan kualitas pembelajaran di sini adalah apakah dia akan belajar bahasa Arab secara langsung dengan para siswanya, di mana sistem yang mengharuskan mereka untuk hadir, atau belajar bahasa Arab melalui internet. Artinya, tidak akan ada pendidikan langsung dengan para siswanya, melainkan hanya melalui jaringan internasional. 99% من المراكز يشترطون أن يكون المعلم ملما باللغة الإنجليزية إذا كان سيدرس العربية عبر الإنترنت، خاصة إذا كان هؤلاء الطلبة من المبتدئين، ويشترطون ذلك ربما لأن وسائل التعليم عبر الإنترنت تكون محدودة أو أقل من وسائل التعليم المباشر. وسائل التعليم المباشر دائما المعلم يتواصل مع طلابه، يستخدم لغة الجسد، يستخدم التعبيرات والتمثيل، بخلاف الإنترنت والإمكانيات المحدودة لبعض المراكز وهذه الشركات، فلذلك توجب على من يريد أن يتقدم لهذه الوظائف أن يكون ملما باللغة الإنجليزية. Jika pengajaran melalui jaringan internet, 99% dari pusat-pusat tersebut mengharuskan gurunya mahir berbahasa Inggris, terutama jika siswa tersebut adalah pemula. Dan mereka membutuhkan hal itu karena sarana pendidikan melalui internet itu terbatas atau kurangnya metode pengajaran secara langsung. Namun, guru tetap dapat berkomunikasi dengan muridnya menggunakan bahasa tubuh, ekspresi, dan acting. Selain internet, kemampuan juga terbatas dari beberapa pusat, maksudnya adalah perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi, siapapun yang ingin melamar pekerjaan ini harus fasih berbahasa Inggris.
فهذا بالنسبة لي المكان الذي تدرس فيها اللغة وطبيعة القائمين على هذا المكان، هل يشترطون اللغة الإنجليزية أو لا. وطبعا تحديد اللغة الإنجليزية لسعة حضورها وانتشارها ولأنها لغة العلم الآن. وبالنسبة لنوعية ومجال التعلم، هل هو تعليم مباشر أو تعليم عبر الشبكة الدولية أو الشبكة الدولية عبر الإنترنت. Hal ini berkaitan dengan tempat di mana bahasa Arab itu akan diajarkan dan sifat penanggung jawab di tempat itu. Apakah mereka menetapkan penguasaan bahasa Inggris atau tidak? Tentu saja, bahasa Inggris ditentukan karena eksistensi dan penyebarannya yang luas, dan karena bahasa Inggris telah menjadi bahasa keilmuan saat ini. Dan mengenai kualitas pembelajaran, apakah pendidikan secara langsung atau pendidikan melalui jaring internasional atau internet. هناك ننظر إلى جواب هذا السؤال من منظور آخر، من جهة فرص العمل وتوسيع الآفاق بالنسبة للمعلم وثقافته. لا شك ولا يختلف اثنان على أن المعلم إن كانت لديه لغة ثانية فهو في وجه التفضيل والمقارنة مع غيره ممن سيدخل هذا المجال سيكون أولى وسيكون عاملا من عوامل الترجيح. فالمعلم الذي لديه لغة ثانية لا شك أن عقله ومداركه وثقافته ستكون أوسع ممن انغلق على لغة واحدة. Selanjutnya, kami lihat jawaban atas pertanyaan ini dari perspektif lain. Dalam hal kesempatan kerja dan wawasan yang luas bagi guru dan budayanya, tidak dilakukan lagi bahwasanya jika guru memiliki kemampuan bahasa kedua, maka hal ini akan menjadi faktor pemberat ketika dia dihadapkan pada preferensi dan perbandingan dengan orang lain yang akan memasuki bidang ini. Tidak dilakukan lagi bahwa seorang guru yang memiliki kemampuan bahasa kedua akan memiliki pemikiran, pengetahuan, dan budaya yang lebih luas daripada seorang guru yang hanya tertutup pada satu bahasa saja. ولذلك كثير من القائمين على اختيار المعلم العربية كلغة ثانية يفضلون من لديه لغة ثانية وإن لم يستخدمها في مجال التعليم، لأنه سيكون قد وقف على مفاصل صعوبات ومداخل سهولة تعليم اللغة من خلال تعلمه للغة أجنبية، وسيطبق ما قد استفاده وما قد رآه أنه يسهل من تعليم اللغة في أثناء العملية التعليمية في صفه ومع طلابه. Itu sebabnya banyak dari mereka yang bertugas memilih pengajar bahasa Arab lebih mengutamakan orang-orang yang memiliki kemampuan bahasa kedua, karena mereka telah menghadapi berbagai kesulitan dan memahami pintu masuk kemudahan dalam mempelajari bahasa. Selanjutnya, dia akan menerapkan apa yang ia pelajari dan apa yang dia lihat dalam rangka memfasilitasi pengajaran bahasa Arab selama proses pendidikan dengan murid-muridnya di kelas. فتعلم اللغة الثانية يفتح الآفاق وفرص العمل ويجعل المجال رحبا بالنسبة إلى المعلم الذي يكون لديه لغة ثانية. طبعا اللغة الثانية التي تشترط أكثر المعاهد أو الجامعات أو المراكز أن يكون ملما بها هي الإنجليزية، لما قلنا من قبل من سعة حضورها وانتشارها، وهي لغة العلم الحديث الآن، ولا قليل من فئة قليلة هي التي ربما لا يكون لديها خلفية عن اللغة الإنجليزية. Mempelajari bahasa kedua akan membuka cakrawala dan kesempatan kerja serta memberi ruang yang luas bagi guru yang memilikinya. Tentu saja, bahasa kedua yang disyaratkan oleh sebagian besar institut, universitas, atau pusat-pusat tertentu untuk dikuasai adalah bahasa Inggris. Karena keberadaan dan penyebarannya yang merupakan bahasa ilmu pengetahuan modern saat ini. Namun, tidak sedikit dari beberapa golongan yang mungkin tidak memiliki latar belakang bahasa Inggris. هذا بالنسبة للجواب من أكثر من جهة من الناحية المنهجية التربوية، ومن ناحية المكان وطبيعة ومجال العمل، ومن ناحية أنها توسع فرص العمل. والسلام عليكم ورحمة الله. Inilah jawaban dari beberapa sudut pandang, yakni dari sudut pandang metodologi pendidikan, dari sudut pandang tempat, sifat pekerjaan dan lapangan, serta kesempatan memperluas pekerjaan.
Selanjutnya, strategi yang digunakan dalam proses penerjemah. Adapun beberapa strategi yang telah kami gunakan dalam proses penerjemahan video ini yaitu yang pertama, strategi pungutan murni, di mana penerjemah mengambil ungkapan atau kata bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran tanpa penyesuaian ejaan dan pelafalan. Seperti pada kata fi Misra au huna fi Turkiya dengan bahasa sasaran di Mesir atau di Turki, di mana strategi ini digunakan pada kata Misra wa Turki yang berarti Mesir dan Turki. Kemudian, strategi yang digunakan dalam proses penerjemahan ini yaitu naturalisasi atau naturalized borrowing, di mana penerjemah mengambil ungkapan atau kata bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran dengan penyesuaian ejaan dan pelafalan. Seperti pada kata antorikil internet dengan bahasa sasaran melalui jaringan internet, di mana strategi ini digunakan pada kata al-internet yang berarti internet. Kemudian, contoh lughatul ilmi yang berarti bahasa keilmuan, di mana strategi ini digunakan pada kata al-ilmi yang berarti keilmuan. Strategi selanjutnya yaitu adalah gloss translation, di mana penerjemah memberikan catatan tambahan pada kata bahasa sasaran. Seperti pada kata lughatihil yang berarti bahasa ibunya dengan catatan tambahan bahasa asli. Strategi selanjutnya yaitu adalah ekspansi atau penambahan, di mana penerjemah menambahkan beberapa kata dalam menerjemahkan bahasa sumber. Seperti pada kata in kana ladaihi lughah tsaniyah, yang berarti jika guru memiliki kemampuan bahasa kedua. Strategi selanjutnya yaitu adalah adaptasi, di mana penerjemah mengganti pengertian yang secara kultural berkembang di tengah masyarakat pengguna bahasa. Seperti pada kalimat minal as'ilah al-masyhurah wal mutawarrada ala al-sinah katsir minal ragibin fi dhukhuli hadzal majal, di mana strategi ini digunakan pada kata al-sinah katsir yang memiliki terjemahan literal banyak lisan, dengan terjemah adaptasi yaitu banyak orang. Salah satu pertanyaan terkenal dan sering diajukan oleh banyak orang yang ingin memasuki bidang ini ialah selanjutnya yaitu adalah strategi reduction and subtraction atau reduksi dan pengurangan, di mana penerjemah mengurangi kata dalam menerjemahkan bahasa sumber yang mengekspresikan pesan-pesan berlebihan atau basa-basi dari bahasa sumber bagi pembaca. Seperti pada kata hal yalzamur ragibu fi dukhuli lihadzal majal ay yata'allama lugha ajnabiyyah liyadkhula wa yumarisa hadhil mihnah wa yumaris hadzal majal, di mana penerjemah memberikan dengan bahasa sasaran, apakah mereka yang ingin memasuki atau terjun dalam bidang ini perlu mempelajari bahasa asing? Selanjutnya yaitu adalah strategi transposition atau transposition, di mana penerjemah mengubah letak kalimat yang ada pada bahasa sumber agar makna bahasa sumber dapat tersampaikan dengan baik. Seperti pada kata fal muallimul ladzi ladaihi lughah tsaniyah la syakka. Dengan bahasa sasaran tidak diragukan lagi bahwa seorang guru yang memiliki kemampuan bahasa kedua, di mana strategi ini digunakan pada kata la syakka yang pada bahasa sumber berada di posisi akhir, akan tapi pada bahasa sasaran berada di posisi awal. Selanjutnya yaitu adalah strategi literal atau literal translation, di mana penerjemah menerjemahkan kata demi kata sehingga dihasilkan bentuk terjemahan teks secara keseluruhan. Seperti pada kalimat hal yalzamu ta'allum lughah ajnabiyyah liddukhuli majal ta'lim al-arabiyyah li ghairi natiqin biha. Dengan bahasa sasaran, apakah perlu mempelajari bahasa asing untuk memasuki bidang pengajaran bahasa Arab kepada penutur asing? Selanjutnya, kosakata baru. Adapun beberapa kosakata baru yang sudah penerjemah dapatkan diantaranya ghairun natiqin, berarti penduduk asing. Ar-raghibu, orang yang berkeinginan. Al-majal, bidang. Marasa yumarisu, mempraktekkan, melatih, mengikuti. Al-manhajatut tarbawiyah, metodologi pendidikan. An-nahiyah, aspek. Qaraikut tadrisil hadithah,
metode pengajaran modern. Al-indimajus sari', integrasi yang cepat. Sahulaya sulu, mempermudah. Waqa'a yaqa'u, terjadi. Nizam, sistem. Al-lughawi, linguistik. Asqata yasqutu, menggulingkan. Naw'iyah, kualitas atau mutu. Asy-syabakah ad-dawliyah, jaringan internasional. At-tafdil, preferensi. Al-muqaranah, perbandingan. Awamil tarjiyah, faktor penunjang. Faddala yufaddilu, mengutamakan atau mendahulukan. La syakka, tidak diragukan atau tanpa keraguan. Hudur, kehadiran atau keberadaan. Intishar, penyebaran. Khalfiyah, latar belakang. Mahdudah, terbatas. Syarikat, syarikat, perusahaan. Selanjutnya kesimpulan. Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari video kali ini yaitu perlu tidaknya seseorang pelajari bahasa asing untuk memasuki bidang pengajaran bahasa Arab kepada penutur asing dapat dilihat dari 3 aspek. Pertama, jika tinjau dari aspek metodologi pendidikan, maka jawabannya ialah tidak perlu. Bahasa tajwid dapat dipelajari dengan sendirinya tanpa menggunakan bahasa perantara. Kedua, berdasarkan tempat di mana bahasa Arab akan diajarkan dan kualitas pendidikan di daerah tersebut. Berdasarkan tempat berarti menyesuaikan kebijakan pada masing-masing tempat atau perusahaan. Sedangkan dari segi kualitas pembelajaran, berarti apakah pembelajaran dilakukan secara langsung dengan para muridnya atau hanya melalui internet. Ketiga, dalam hal kesempatan kerja dan wawasan yang luas bagi guru dan budayanya. Seseorang yang memiliki kemampuan bahasa kedua tentunya akan memiliki kesempatan yang lebih luas dalam dunia kerja dibandingkan dengan guru yang hanya memiliki kemampuan di satu bahasa saja.